Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nisa Nurbaiti. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan diseminasi proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Modernitas Individu, Social Distancing, dan Literasi Ekonomi terhadap Lifestyle Mahasiswa dan Implikasinya pada Perilaku Konsumtif selama terjadinya wabah COVID-19 di Indonesia. Studi kasus, Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kardoyo MPD dan Bapak Muhammad Feryadi SPD MPD selaku dosen penguji. Materi presentasi saya, yang pertama, latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, selanjutnya grand theory, selanjutnya orisinalitas penelitian, kemudian kerangka berpikir dan hipotesis, dan yang terakhir, metode penelitian. Latar belakang, berangkat dari tingginya modernitas individu. Berdasarkan hasil penyebaran angket pada 30 orang mahasiswa yang menjadi sampel dalam pra-penelitian, diketahui bahwa mahasiswa dengan anggaran yang tinggi justru mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan pengeluaran lainnya yang bersifat tersier, seperti kesenangan semata, seperti menonton di bioskop, menonton konser, shopping, dan bertamasya daripada untuk memenuhi kebutuhan perkuliahannya. Sedangkan dapat dilihat, mahasiswa dengan anggaran yang rendah dapat lebih rasional, yaitu sebagian besar pendapatan mereka atau anggarannya dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang sifatnya primer, seperti makan dan memenuhi kebutuhan perkuliahannya. Di sini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan anggaran yang tinggi memungkinkan memiliki gaya hidup yang cenderung kurang baik, sehingga dapat memicu tumbuhnya perilaku konsumtif yang kurang rasional. Memasuki era COVID-19, dari angket pra-penelitian yang sama yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa 72% mahasiswa masih memiliki modernitas yang tinggi meskipun ada di tengah karantina. Sedangkan hanya sepersekian persen, yaitu 28% mahasiswa mengatakan tidak terbuka dengan modernitas. Hal ini ketika terus terjadi di tengah wabah COVID-19 akan menyebabkan kondisi yang buruk, di mana hal ini akan mempengaruhi munculnya gaya hidup yang cenderung tidak baik, sehingga memunculkan perilaku konsumtif yang kurang rasional bagi mahasiswa di tengah pandemi COVID. Padahal, sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Social Distancing, banyak berdampak pada perekonomian nasional, seperti pengangguran yang naik. Dikutip dari sumber Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020, yang mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Maret 2019 turun 5,18%, sedangkan pada Maret 2020, PTP kembali naik menjadi 7,33%. Sri Mulyani tahun 2020 juga mengatakan bahwa sektor UMKM adalah sektor yang juga terpukul, padahal selama ini biasanya menjadi safety net, sekarang mengalami pukulan yang sangat besar karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan UMKM. Oleh sebab itu, pendapatan masyarakat secara nasional sedang mengalami penurunan yang sangat drastis. Dalam hal ini, urgensi memperbaiki literasi ekonomi khususnya di kalangan mahasiswa sangat dibutuhkan untuk membentuk pribadi yang mampu membedakan mana kebutuhan dan keinginan agar menghindari pembelian barang-barang impulsif di tengah mewabahnya virus COVID-19 yang tengah melesukan perekonomian nasional. Kemudian rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah pengaruh modernitas individu terhadap gaya hidup mahasiswa di tengah pandemi COVID-19? Kedua, bagaimanakah pengaruh social distancing terhadap gaya hidup mahasiswa di tengah pandemi COVID-19? Dan yang terakhir, bagaimana gaya hidup memediasi modernitas individu, social distancing, dan literasi ekonomi
terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang di era pandemi COVID-19. Kemudian tujuan penelitian dari penelitian saya yaitu untuk menguji pengaruh modernitas individu, social distancing, dan literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif melalui gaya hidup konsumtif. Grand Theory. Saya menggunakan teori behavioristik atau behaviorism theory. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respons. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguat atau reinforcement. Perubahan perilaku mahasiswa menjadi konsumtif karena faktor yang mempengaruhinya yaitu berupa pengaruh dari variabel modernitas individu, social distancing, dan literasi ekonomi yang pada penelitian saya jadikan sebagai stimulus. Kemudian perilaku konsumtif sebagai respon, dan faktor penguatnya yaitu gaya hidup, di mana gaya hidup mampu memperkuat perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 yang tengah mewabah di Indonesia. Selanjutnya ada orisinalitas penelitian. Yang pertama ada penelitian dari Anita Saufika Alfiasari dengan judul Gaya Hidup dan Kebiasaan Makan Mahasiswa tahun 2012. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku konsumtif mahasiswa pada hari biasa banyak dialokasikan untuk shopping, olahraga, makan, dan bertamasya daripada untuk perkuliahannya. Perbedaannya terletak pada kajian penelitiannya, substansi kajian, materi, dan objek penelitian, yaitu kebiasaan yang mempengaruhi mahasiswa. Kebiasaan yang mempengaruhi konsumsi mahasiswa. Orisinalitas penelitiannya yaitu substansi kajian, materi, dan objek penelitiannya yaitu tentang modernitas, social distancing, dan literasi ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa melalui gaya hidup konsumtif. Kemudian yang kedua ada penelitian dari Eva dan Amir Mahmud yang berjudul Konformitas Hedonis dan Literasi Ekonomi terhadap Perilaku Konsumtif melalui Gaya Hidup Konsumtif pada tahun 2017. Persamaannya yaitu objek penelitiannya itu sama-sama meneliti perilaku konsumtif mahasiswa. Perbedaannya terletak pada hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif tidak memediasi literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif, sedangkan orisinalitasnya yaitu gaya hidup memediasi literasi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melesukan perekonomian nasional. Selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis. Berikut yaitu kerangka berpikir dari penelitian saya. Dan hipotesis dari penelitian saya yaitu H1 mengatakan terdapat pengaruh positif modernitas individu terhadap gaya hidup mahasiswa Fakultas Ekonomi UNES di tengah pandemi COVID-19. H2 terdapat pengaruh positif social distancing terhadap gaya hidup mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Dan yang terakhir H7 yang mengatakan bahwa gaya hidup memediasi modernitas individu, social distancing, dan literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang di era pandemi COVID-19. Metode penelitian. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif. Bertujuan untuk mengungkapkan masalah-masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisis. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode survei atau explanatory survey, di mana metode ini menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Kemudian ada populasi. Populasi yang saya ambil yaitu dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Mengapa saya mengambil populasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang? Karena Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang terdiri dari 4 jurusan dan 6 prodi yang masing-masing sudah terakreditasi A. Pemilihan populasi didasarkan pada penguasaan literasi ekonominya. Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNES telah mempelajari tentang perekonomian, baik secara mikro maupun makro, sehingga dianggap telah memiliki literasi ekonomi yang cukup. Kemudian sampel. Saya mengambil 270 mahasiswa FE UNES angkatan 2017. Pengambilan sampel berjumlah 270 mahasiswa didasarkan pada perhitungan rumus tari Yamane. Kemudian teknik pengambilan sampel, saya menggunakan proportionate random sampling. Proportional certified random sampling atau proportionate random sampling
adalah teknik pengambilan sampel pada populasi yang heterogen dan berstrata, dengan pengambilan sampel dari tiap-tiap subpopulasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing subpopulasi secara acak. Kemudian ada teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi, kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Dan yang terakhir ada teknik pengelolaan data, menggunakan struktur equation modeling SEM. Struktur equation modeling SEM merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk menguji serangkaian hubungan antara beberapa variabel. Sekian, kurang lebih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.